Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks narasi. Kebetulan di pertemuan kali ini kita akan membahas struktur teks narasi dan kaidah kebahasaan teks narasi. Kita akan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi melalui contoh teks narasi, salah satunya yaitu dongeng. Ayo belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi melalui dongeng Putri Aira. Putri Angin dan Permata Langit. Di sebuah kerajaan di atas awan, hiduplah seorang putri bernama Aira yang dikenal sebagai Putri Angin. Aira memiliki kekuatan mengendalikan angin dan sangat disukai oleh rakyatnya karena kebaikannya. Suatu hari, ia diberi tugas oleh raja untuk mencari permata langit yang bisa menyelamatkan kerajaan dari kemarau panjang. Nah, paragraf pertama ini dalam struktur teks narasi kita sebut dengan orientasi. Orientasi adalah pengenalan cerita berupa latar belakang tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. Terlihat pada kalimat pertama di sini, di sebuah kerajaan adalah keterangan latar dalam cerita. Seorang putri bernama Aira adalah keterangan tokoh dalam cerita. Suatu hari ia diberi tugas oleh raja untuk mencari permata langit. Di sini, waktu kejadian mulai terlihat. Baik, paragraf selanjutnya. Perjalanan untuk menemukan permata langit tidaklah mudah. Aira harus melewati hutan dan pegunungan yang penuh dengan angin kencang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir jahat yang ingin merebut kekuasaan. Sihir itu mengurung Aira dalam pusaran angin yang sangat kuat, membuatnya terjebak tanpa jalan keluar. Aira merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa rakyatnya sangat menunggu pertolongannya. Di paragraf kedua ini disebut dengan konflikasi, di mana masalah atau konflik yang terjadi hingga mencapai puncak konflik mulai terlihat. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir yang jahat yang ingin merebut kekuasaan. Sihir itu mengurung Aira dalam pusaran angin yang sangat kuat, membuatnya terjebak tanpa jalan keluar. Nah, itu disebut puncak konflik mulai terlihat yang terjadi pada tokoh utama. Paragraf berikutnya. Dengan keberanian dan ketenangan, Aira berhasil menggunakan kekuatan untuk mencairkan angin dan melepaskan diri. Akhirnya ia menemukan permata langit di puncak gunung tertinggi. Permata itu memancarkan cahaya terang yang membuat awan gelap tersibak. Aira kembali ke kerajaannya dan memberikan permata kepada raja. Seketika hujan turun dan menyuburkan kembali tanah-tanah yang kering. Kerajaan pun kembali damai dan Putri Aira dipuji atas keberaniannya. Paragraf ini kita sebut dengan resolusi, di mana konflik menurun dan solusi mulai terlihat. Dapat kita lihat, Aira berhasil menggunakan kekuatan untuk mencairkan angin dan melepaskan diri. Akhirnya ia menemukan permata langit di puncak gunung tertinggi. Nah, kalimat tersebut sudah mulai terlihat di mana konflik mulai mereda dan Putri Aira telah menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik, selanjutnya kita menuju paragraf terakhir. Sejak saat itu, Putri Aira tidak hanya dikenal sebagai Putri Angin, tetapi juga sebagai pahlawan yang menyelamatkan kerajaannya dari kemarau panjang. Rakyat sangat menghormatinya dan kisah keberaniannya diceritakan dari generasi ke generasi. Aira pun menyadari bahwa keberanian dan ketulusan adalah kekuatan terbesarnya, jauh melampaui kekuatan angin yang dimilikinya. Kerajaan di atas awan pun hidup makmur dan Putri Aira selalu dikenang sebagai pelindung yang baik dan berhati teguh. Bagian ini kita sebut dengan koda. Koda bersifat opsional, berisikan pesan moral dari kisah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang terkandung di teks dongeng tersebut.
Yang pertama, kita menemukan kata kiasan atau metafora. Misalnya, putri angin adalah sebutan Aira karena kekuatannya mengendalikan angin. Ini adalah metafora yang memperindah cerita. Selanjutnya, kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif membutuhkan objek. Contohnya, Aira menemukan permata langit. Kata kerja intransitif tidak memerlukan objek, seperti jatuh pada Momo jatuh. Selanjutnya, penggunaan kata benda dan sifat. Seperti dalam kalimat, Aira memiliki kekuatan mengendalikan angin dan sangat disukai rakyatnya karena kebaikannya. Dan yang terakhir, kata penghubung penanda urutan waktu. Dalam cerita, kata-kata seperti suatu hari, kemudian, dan akhirnya membantu menunjukkan alur waktu cerita. Selesai! Demikianlah video pembelajaran mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi. Teman-teman dapat memahami dengan mudah ya, melalui penjelasan dan ilustrasi yang menarik. Struktur kaidah kebahasaan teks narasi lebih mudah untuk dipahami. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.